Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji serta syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan bermacam-macam nikmat-Nya kepada kita, terutama nikmat iman, Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita pada hari ini masih dapat melaksanakan proses belajar mengajar. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anak ibu yang ibu sayangi dan yang ibu banggakan, insyaallah pada hari ini kita akan masuk ke materi bab kedua, yaitu hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Sebelum kita melanjutkan materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan anak-anak Ibu dapat menyebutkan pengertian jujur, amanah, dan istiqomah sebagai implementasi dari Quran dan hadis terkait. Yang kedua, menjelaskan makna jujur, amanah, dan istiqomah. Yang ketiga, menunjukkan contoh perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Yang keempat, menampilkan contoh perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Baik, anak-anak ibu, marilah sama-sama menyaksikan video berikut ini. Panas sekali hari ini. Nah, ada warung tuh. Mampir dulu ah, haus. Yah, tutup lagi. Padahal Dodo sudah lapar dan haus. Ini isinya apa sih? Intip ah. Wah, donat. Menantang sekali. Banyak coba ah. Bismillahirrahmanirrahim. Maknyus. Enak bener. Satu lagi ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sedang apa kamu di sini, Dok? Sedang istirahat. Memangnya kamu mau kemana? Dodo mau ke masjid. Wes, soleh betul kamu, Dok. Mau sholat zuhur ya? Sorry, Wong. Sholat zuhur sudah dari tadi, Kak Le. Kamu habis makan ya, Dok? Bagi dong. Boleh, boleh. Tapi ada minumannya tidak nih? Dodo haus. Ini aku bawa, Dok. Aku juga bawa, Dok. Es sirup lagi. Wah, keren kamu, Wong. Sini, Dodo coba. Alhamdulillah, segar. Ini, ambil satu-satu ya. Yang stroberi buat Dodo ya. Oke. Baik sekali kamu, Dok. Ya iyalah, Dodo gitu loh. Nyam, 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 nyam. Wah, enak, Dok. Iya, Dok. Donatnya enak. Tidak ada lagi donatnya, Dok. Hehehe, tidak ada, Wong. Kan kamu sendiri tahu, donatnya cuma tinggal 4. Kan kamu biasanya suka menyembunyikan, Dok. Wah, itu suuzon namanya, Wong. Berprasangka buruk. Maaf, Dok. Sebenarnya kamu mau apa sih, Dok, ke masjid? Kenapa, Dok? Begitu. Kalau Dodo begini, biasanya ada udang di balik bakwan nih. Bener, Dok. Dodo ke masjid disuruh ibu untuk mengantarkan sesuatu. Sesuatu apa, Dok?
Sesuatu itu sudah tidak ada sekarang. Hilang, Dok. Jatuh. Lalu, yang jelas dong. Sesuatu itu sudah tidak ada karena sudah kita makan. Hah? Donat. Iya. Donat tadi itu sebenarnya titipan ibu buat Pak Somad. Aduh. Oh. Astagfirullahaladzim. Kok kamu bagikan ke kita sih, Dok? Dalam perjalanan tadi, Dodo itu kelaparan dan kehausan. Niatnya mau jajan di warung ini. Warungnya tutup. Ya sudah, tidak ada rotan, akar pun jadi. Dodo makan saja donatnya. Tapi kamu kan tidak harus bagi-bagikan ke kita. Andai kami tahu begitu, kami juga tidak akan mau. Ya, habis mau bagaimana lagi? Sudah terlanjur kita makan, enak lagi. Iya nggak, Wong? Iya, Dok. Betul-betul enak. Enak. Bagaimana nanti kalau ibunya Dodo menanyakan ke kita? Mau jawab apa kita? Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini dia penolong kita datang. Waduh, pakai penolong segala. Ada apa memangnya? Begini, Kak. Tadi Dodo disuruh ibunya mengantarkan donat untuk Pak Somad. Tapi donatnya malah dimakan. Iya, Kak. Sampai habis malah. Memangnya donatnya ada berapa, Dok? Ada 6, Kak. Kamu pasti makannya yang paling banyak ya? Iya, Kak. Kamu tidak boleh seperti itu, Dok. Itu namanya kamu tidak amanah. Amanah? Amanah itu apa sih, Kak? Loh, kamu belum tahu apa itu amanah? Kamu Syamil? Anto? Kamu Wong? Iya, apalagi? Ya sudah, dengarkan baik-baik ya. Amanah artinya bisa dipercaya. Itu adalah sebuah sifat baik orang yang menunaikan apa yang dipercayakan padanya. Contohnya seperti apa, Kak? Contohnya, yaitu tadi Dodo kan disuruh oleh ibunya untuk memberikan bingkisan donat kepada Pak Somad. Nah, kalau Dodo seorang yang amanah, hendaknya Dodo harus memberikan bingkisan donat itu seutuhnya kepada Pak Somad. Baik anak-anak, setelah mengamati video tersebut, jelas ditampilkan perilaku Dodo yang tidak amanah karena Dodo tidak menyampaikan titipan ibunya untuk Pak Somad. Perbuatan Dodo tersebut merupakan salah satu sifat tercela yang bertentangan dengan sifat amanah. Jadi anak-anak, kalian tidak boleh mencontoh sifat tersebut. Kalian harus menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan kepada yang berhak menerimanya. Itulah yang disebut dengan amanah. Berkenaan dengan video tersebut, materi yang akan kita bahas diantaranya yang pertama adalah jujur, yang kedua amanah, dan yang ketiga adalah istiqomah. Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Apa yang diucapkan memang itulah yang sesungguhnya, dan apa yang diperbuat itulah yang sebenarnya. Kejujuran erat kaitannya dengan hati nurani. Hati nurani selalu mengajak kita kepada kebaikan dan kejujuran. Namun, kadang kita enggan mengikuti hati nurani. Bila kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan hati nurani, maka itulah yang disebut dusta. Apabila kita katakan sesuatu tidak sesuai dengan kenyataan, itulah yang dikatakan bohong. Dusta atau bohong merupakan lawan kata dari jujur. Ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kita harus berbuat jujur, diantaranya adalah Quran Surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 42, yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Yang artinya, dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya.
Contoh jujur. Jujur di lingkungan keluarga, jujur di lingkungan sekolah, jujur di lingkungan masyarakat. Adapun jujur di lingkungan keluarga diantaranya tidak mengambil uang orang tua secara diam-diam, memberitahukan tujuan pamit kepada orang tua, mengakui kesalahan kepada orang tua jika disuruh belanja dan masih ada uang kembali, maka uang tersebut diberikan kepada orang tua. Jujur di lingkungan sekolah, contohnya, tidak menyontek kepada teman saat ujian. Jika belanja di kantin sekolah, mengambil barang sesuai dengan jumlah uang yang dimiliki. Menyatakan alasan sebenarnya kepada guru jika terlambat datang ke sekolah. Jujur di lingkungan masyarakat, contohnya, tidak mengubah takaran timbangan, tidak membuat cerita bohong, tidak memfitnah orang lain, dan sebagainya. Adapun hikmah jujur yang pertama adalah orang yang jujur mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Yang kedua, mendapatkan banyak teman. Yang ketiga, mendapatkan ketentraman hidup. Submateri yang kedua adalah amanah. Amanah artinya terpercaya, dapat dipercaya. Amanah juga berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Hadis Rasulullah SAW tentang amanah yang berbunyi, An Ibni Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in 'alaihim wa huwa mas'ulun anhum. Rawahu Bukhari wa Muslim. Artinya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ayat Al-Quran yang berkenaan dengan amanah terdapat dalam Quran Surat Al-Anfal, surat ke-8 ayat 27, yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war-rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Quran Surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 27. Macam-macam bentuk amanah, diantaranya amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanah ini berupa ketaatan akan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Amanah terhadap sesama manusia. Amanah ini meliputi hak-hak antar sesama manusia. Misalnya, ketika dititipi pesan atau barang, maka kita harus menyampaikannya kepada yang berhak. Amanah terhadap diri sendiri. Amanah ini dijalani dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuannya demi menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan, dan kebahagiaan diri. Hikmah amanah. Yang pertama, orang yang amanah akan dipercaya orang lain.
Yang kedua, mendapatkan simpati dari semua pihak, baik kawan maupun lawan. Yang ketiga, hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh amanah dalam kehidupan sehari-hari yang pertama adalah menjaga titipan dan mengembalikannya seperti keadaan semula. Menjaga rahasia, tidak menyalahgunakan jabatan, memelihara semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Submateri yang ketiga adalah istiqomah. Istiqomah berarti sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Dalam makna yang luas, istiqomah adalah sikap teguh dalam melaksanakan sesuatu, kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman, walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Ayat Al-Quran yang berkenaan dengan istiqomah terdapat dalam surat Al-Ahqaf, surat ke-46 ayat 13, yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati. Quran Surat Al-Ahqaf, surat ke-46 ayat 13. Hikmah istiqomah. Yang pertama, orang yang istiqomah akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari rasa takut dan sedih. Orang yang istiqomah akan mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan di dunia. Orang yang istiqomah dan selalu sabar serta mendirikan sholat akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh perilaku istiqomah. Yang pertama, selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Melaksanakan sholat tepat waktu. Belajar terus-menerus hingga paham. Selalu menaati peraturan. Kesimpulan, yang pertama jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Hikmah atau manfaat perilaku jujur adalah akan dipercaya orang lain dan mendapatkan banyak teman. Hidupnya tentram karena tidak memiliki kesalahan dengan orang lain. Amanah artinya terpercaya, dapat dipercaya. Amanah ada 3 macam, yaitu amanah terhadap Allah, amanah terhadap sesama manusia, dan amanah terhadap sendiri. Amanah dapat diwujudkan melalui perbuatan, seperti menjaga titipan, rahasia, tidak menyalahgunakan jabatan, menunaikan kewajiban dengan baik, dan memelihara semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istiqomah berarti tegak, lurus, tekun, dan ulet. Istiqomah dapat diwujudkan melalui perbuatan, selalu menjalankan perintah dan menjauhi larangannya, melaksanakan sholat tepat waktu, belajar secara terus-menerus, selalu menaati peraturan yang ada di sekolah, dan selalu menjalankan kewajiban. Baik anak-anak ibu, silahkan kamu like, comment, share, and subscribe. Syukran kathiran. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.